Halo, kembali lagi dengan aku Eves Tarot. Hari ini aku akan membacakan bagi kalian yang berzodiak Taurus ya di bulan Mei. Untuk kalian yang akan segera berulang tahun ya Taurus ya, di bulan Mei aku akan seperti biasa membacakan percintaan, keuangan, pekerjaan, kesehatan, dan pesan semesta bagi kalian ya. Ambil positifnya untuk afirmasi bagi kalian ke depannya. Kata-kata itu bisa menjadikan hal yang nyata untuk kalian ke depannya ya. Jangan abaikan kata-kata yang positif. Dan untuk yang negatifnya boleh kalian buang, boleh kalian untuk jadikan pembelajaran bagi kalian ke depannya, tapi tetap serahkan semuanya kepada Sang Maha Pencipta. Yang pertama, mari kita baca percintaan para Taurus ya. Percintaan para Taurus di bulan Mei. Oke, mari kita lihat King of Pentacles ya. Kalau yang saya lihat dari segi percintaan kalian, ada energi yang dimana kalian akan bertemu dengan seseorang yang bertemu di sektor pekerjaan kalian. Orang ini kelihatannya adalah orang yang baru. Kalau yang saya lihat seperti itu, ya memiliki umur yang kelihatannya agak lebih tua daripada kamu. Ketika kalian sedang bekerja, entah orang ini adalah klien kamu, entah orang ini adalah seseorang yang sudah kamu kenal ya. Tapi intinya energi ini adalah energi baru yang ingin memiliki suatu hubungan yang spesial bersama dengan kamu untuk di bulan Mei ini. Kalau yang saya lihat ya, Six of Cups, kalian menerima sebuah rasa cinta yang sangat begitu banyak di bulan Mei. Disclaimer, kelihatannya pun juga ini tidak hanya dari segi pacar, dari segi pasangan, tapi kelihatannya juga dari segi orang-orang yang berada di sekitar kalian mendukung kalian. Kalau yang saya lihat seperti itu, banyak perasaan cinta yang bisa kalian dapat di bulan Mei. Kalau yang saya lihat seperti itu ya. The Magician, ya oke. The Magician, memang kelihatannya di bulan Mei ini aura kalian sangat begitu terlihat, aura kalian sangat begitu bagus. Kalau yang saya lihat seperti itu, orang-orang akan melihat kamu adalah seseorang yang sangat menarik ya, feminim kalian sangat keluar, maskulin kalian sangat keluar. Di bulan Mei banyak orang-orang yang melihat kamu sangat begitu hebat karena kamu menjadi titik perhatian bagi mereka. Banyak hasil-hasil, banyak intinya di segi percintaan. Kalau yang saya lihat kalian ini menonjol banget. Kalau yang saya lihat seperti itu, Eight of Cups. Tapi ternyata ada seseorang di masa lalu yang kelihatannya akan kembali kepada kalian. Karena kalau yang aku lihat, di dalam hatinya dia masih belum ada rasa keikhlasan untuk melepas kalian. Masih ada rasa kurangnya di dalam kesehariannya dia tanpa ada kamu di dalam hidupnya dia. Karena dia menyadari bahwa tanpa kamu itu ternyata dunianya itu kosong dan hampa. Tapi di sisi lain, kalian telah menerima cinta yang baru, cinta yang jauh bahkan lebih tulus untuk kamu dibandingkan dia. Tapi dengan pelajaran yang telah kalian perbuat Taurus terhadap mereka, aku melihat sisi dimana dia pun jauh akan memperbaiki sifatnya ke kamu gitu loh. Maka dari itu aku melihat dia akan kembali ke kamu dengan cara versi yang lebih baik. That ya, dia akan mengubur semua sifat dan sikap dia yang gak baik. Dia akan mengubur semua hal-hal yang kamu gak suka sama dia. Intinya adalah komunikasi. Karena sepanjang kamu berkomunikasi dengan seseorang yang di masa lalu kamu, atau bisa dikatakan mantan kamu, ini terjadi dengan tidak baik. Kalian happy, hanya menjalankan hal-hal yang happy, membicarakan hal-hal yang happy, tanpa kalian itu membicarakan ini loh kurangnya dari kamu tuh yang aku nggak suka tuh ini gitu loh. Ini ada rasa yang tidak enak ketika kalian ingin membicarakan hal-hal yang nggak enak tentang dia, dan ini berdampak ke hubungan kalian. Padahal di dalam hubungan kalian itu dia itu biasanya
kehadirannya ada, kehadirannya enggak. Nah, ini loh pola yang sebenarnya kalian tuh nggak suka dari pasangan kalian, tapi kalian itu tipikalnya jeleknya tidak membicarakan jeleknya dia itu, ini loh jeleknya kamu tuh seperti ini, tapi kalian malah mencoba untuk menghindar dari dia, memblokir dia, yang membuat kamu tuh jangan malah kena bom di kamunya lagi gitu loh. Oh, kok saya jadi kepikiran ya keadaan dia tuh seperti apa dan bagaimana. Itu titik jeleknya kalian. Kalian bukannya meluruskan komunikasi untuk mendapatkan suatu hal yang bisa terjalin dalam suatu tujuan yang sama, tapi malah kalian itu memperburuk, malah kalian tuh ngeblokir, ngejauhin, ngasih space untuk kalian. Kalau yang saya seperti itu ya, Page of Swords. Oke. Di sisi lain dia pun juga memikirkan kamu, kamu pun juga memikirkan dia, tapi kamu tuh ada sebuah kebimbangan dan kebingungan mana yang kalian pilih, karena orang yang di masa lalu ini benar-benar kalian itu sudah melakukan hal yang menuju ke masa depan gitu loh. Sebetulnya tujuan kalian tuh ke depannya clearly ya. Tujuan kalian ke depannya tuh bukan untuk yang main-main sama dia, tapi terjadi hal yang tidak mengenakan bagi kamu dan dia. Ini pun disebabkan oleh karena kamu gitu loh, yang selalu bukan yang memperlurus sebuah keadaan tapi memperruwet gitu loh. Kedepannya tuh malah jadi kalian bikin ruwet. Kalau yang saya lihat seperti itu, padahal apa salahnya gitu loh kalau kalian membuat suatu komunikasi yang sangat kompleks. Jadi kalian tahu masing-masing, oh iya ya si Taurus ini kan nggak suka kalau aku bohong, nggak suka kalau aku tertutup, ya kan Taurus. Nah, jeleknya kalian di situ. Tapi kalau yang aku lihat, kalian lebih memilih seseorang yang di masa lalu kalian, karena kalian sudah merasa bahwa dia itu jauh lebih tahu aku dibandingkan yang baru. Dia itu sudah tahu jelek buruknya aku gitu loh, tanpa aku harus membuka lagi lembaran lama aku kepada orang yang baru dan hanya membuat traumaku itu muncul. Kalau yang saya lihat seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat ke keuangan para Taurus ya. Keuangan para Taurus di bulan Mei. Keuangan para Taurus di bulan Mei. Page of Swords. Kalau yang aku lihat di bulan Mei, kalian itu sangat begitu ngejar. Kalau yang saya lihatnya soal keuangan, entah kalian yang sedang buka usaha, entah kalian yang lagi kerja tapi kalian punya bisnis sampingan. Kalau yang aku lihat ini kalian tuh ingin tertata gitu loh. Pokoknya hari ini aku harus mendapat 100.000 atau minimal ada uang masuk gitu loh. Kalian mengupayakan, kalian seperti kayak membuat sebuah marketing gitu loh ke teman-teman kalian. Ini aku punya produk, ini boleh kalian beli gitu loh ya. Kalau yang aku lihat, kalian itu kayak lagi bikin strategi gitu loh, gimana caranya supaya per hari itu minimal kalian itu punya pemasukan. Kalau yang aku lihat seperti itu ya, King of Cups. Oke. Aku melihat kalian memiliki aura yang dimana semakin hari ya, kalian yang berada di keuangan kalian itu semakin bijak. Kalau yang aku lihat seperti itu, kalian tidak lagi yang namanya menghambur-hamburkan uang. Kalau yang saya lihat seperti itu, kalaupun untuk menghamburkan uang, lebih ke arah kalian dimana berbagi. Kalau yang saya lihat seperti itu, lebih di arah kalian mengarahkan keuangan kalian ke arah yang lebih baik dibandingkan kalian harus hura-hura. Kalau yang saya lihat seperti itu ya. Next, okay. Four of Pentacles. Istilahnya gini, selama di bulan Mei, keuangan kalian akan dimanja oleh Sang Maha Pencipta. Dari atas kepala sampai ujung kaki, semuanya itu kalian akan dimanjakan. Ya, kalian tidak akan pernah merasa yang namanya tidak ada uang, kekurangan uang tuh enggak. Uang kalian akan selalu mengalir kepada kalian seperti udara. Uang kalian tuh ada di mana-mana gitu. Kalian tidak akan pernah merasa kesusahan di bulan Mei. Kalau yang saya seperti itu, sampai uang kalian genggam banyak pun bisa gitu loh. Uang hadir dari jalan yang tidak pernah kalian tahu. Kalau yang saya seperti itu, ini adalah menurut saya suatu kado terindah dari Sang Maha Pencipta kepada kalian ya. Memberikan kalian percintaan yang di luar ekspektasi kalian, memberikan keuangan yang sangat
bertabur ruah di bulan Mei. Kalau yang saya lihat seperti itu ya, the Fool. Kalian merencanakan sebuah perjalanan. Kalau yang aku lihat seperti itu di sini ya, dan mungkin kalian ada bonus jalan-jalan gratis yang diberikan kepada kamu. Pokoknya kalau yang aku lihat seperti itu, dan semuanya tuh ditanggung. Jadi kalian tidak ada mengeluarkan uang sepeser pun untuk perjalanan tersebut. Ya, kalian sangat menikmati bulan kelahiran kalian di bulan Mei. Kalau yang saya lihat seperti itu. Aku jadi terharu untuk membacakan kalian para Taurus ya. Dan dari segi pasangan kalian pun juga support kalian dari segi keuangan ya, semesta pun juga mensupport kalian dari segi keuangan. Tenang aja untuk kalian para Taurus, tidak akan ada yang pernah merasa kekurangan ya. Ketika kamu kekurangan pun akan ada intuisi dari Sang Maha Pencipta yang mengarahkan kepada kalian apa yang harus kalian lakukan, apa yang harus kalian ikuti intuisi kalian. Kalau yang saya lihat seperti itu, sangat terharu ya untuk kalian para Taurus. Wow, karma baik apa yang menjalankan kalian sampai sebaik itu di bulan Mei. Oke, sekarang kita masuk ke pekerjaan kalian di bulan Mei para Taurus. Pekerjaan Taurus di bulan Mei. Pekerjaan Taurus di bulan Mei. Pekerjaan para Taurus di bulan Mei. King of Swords, oke. Ada beberapa omongan yang kelihatannya masuk ya ke dalam kehidupan kalian para Taurus di bulan Mei. Sesuatu yang kelihatannya cukup membuat kalian kepikiran. Kinerja kalian kalau yang saya lihat bagus, obses, dan kalian itu istilahnya pintar ya. Kalau yang saya lihat seperti itu. Maaf jika aku menyinggung kalian para Taurus ya. Kalian itu pintar. Ketika ada atasan kalian itu mampu untuk bekerja di luar dari batasan kalian. Paham ya apa yang aku maksudkan? Sehingga atasan kalian itu selalu mempromosikan kalian ke hal-hal yang baik, dan ini menjadi suatu hal yang membuat teman-teman kalian di sekitar kalian tuh iri, dengki ke kalian, dan pada akhirnya membicarakan kalian karena tidak bisa untuk melebihi kalian sehingga bisanya untuk membicarakan kalian. Tapi ini pun juga menjadi pemikiran untuk kalian juga. Kalau yang saya lihat seperti itu, the devil ya memang kalau yang saya lihat beberapa dari teman kalian pun juga membicarakan tentang kalian seperti misalnya kalian itu penjilat, atau misalnya kalian itu cuma di atasan doang, kelihatannya bagus. Tapi ini adalah suatu bentuk dimana mereka itu saking keselnya sama kamu sampai tidak bisa melihat sisi positifnya di depan mereka. Padahal apa yang aku katakan bahwa kinerja kalian itu sebetulnya baik dan bagus gitu loh. Sehingga ya kalaupun misalnya atasan kamu tidak bisa melihat kinerja kamu secara langsung, tapi mereka bisa menilai dari omongan-omongan teman-teman yang berada di sekitar. Tetapi ketika kalian mendapatkan suatu promosi adalah suatu hal yang terbaik bagi jabatan kalian, atau bahkan kalian mendapatkan pelatihan yang lain, ini menjadi suatu rasa yang tidak disukai oleh teman-teman kalian kepada kalian. Ten of Cups ya, di dalam pekerjaan kalian di bulan Mei semuanya diperlancar, diberikan kebahagiaan, diberikan, bahkan ada suatu, berkali-kali aku bilang, bahkan ada suatu perjalanan gratis untuk kalian, karena ini adalah suatu apresiasi bagi pekerjaan kalian untuk kalian. Kalau yang aku lihat seperti itu. Kalaupun bukan untuk apresiasi kalian, ini adalah suatu perjalanan mungkin karena pelatihan untuk pekerjaan kalian, untuk upgrade pekerjaan kalian juga gitu loh ya. Five of Cups ya, kalau yang aku lihat sometimes ini bisa masuk juga ke dalam hati kalian. Kalau yang aku lihat seperti itu omongan-omongan mereka, karena ya nggak mungkin juga gitu lah, ada hal yang tidak bisa untuk menyenggol ke hati kalian. Memang ada baiknya kalian lebih baik menjadi penyaksi aja. Seandainya misal kalian lagi nonton TV gitu loh, ada hal sedih, tapi kalian bisa biasa aja gitu loh hati kalian. Andai kata kalian hanya menyaksikan, sama halnya di dalam pekerjaan kalian hanya menyaksikan, kalian hanya duduk, dan sebetulnya apa yang kalian dapatkan sudah kalian miliki gitu loh ya. Ace of Cups. Banyaknya pujian dari atasan kalian, tapi banyaknya juga omongan yang negatif dari pertemanan kalian. Semua adalah bersirkulasi ya, tidak mungkin kalian hanya mendapatkan yang baik tanpa kalian merasakan yang tidak baik. Intinya seperti itu. Oke, sekarang kita lihat ke pekerjaan para Taurus di bulan Mei.
kesehatan, sorry ya. Tadi sudah pekerjaan, sekarang ke kesehatan. Oke. Five of Pentacles. Hati-hati dari segi kesehatan kalian. Kesehatan kalian kelihatannya kurang baik saja dalam segi fisik. Kalian terlalu mengepres kehidupan kalian dalam segi keuangan sampai kalian itu tidak makan, tidak istirahat ya. Mungkin banyaknya tekanan dari pekerjaan kalian kalau yang saya lihat seperti itu, atau mungkin kalian yang sedang ditugaskan keluar kota, keluar negeri, atau kemanapun kalian berada. Di sini kalian ingin memberikan yang terbaik, tapi kenanya ke fisik kalian jadinya sakit. Kalau yang saya lihat seperti itu, harus bisa menyeimbangkan dari segi makanan, olahraga, ya supaya kalian pun juga bisa fit gitu loh. Memang dalam segi keuangan kalian sedang melimpah ruah. Dalam segi kehubungan kalian akan mendapatkan suatu kepastian, atau mungkin kalian bisa dilamar di bulan Mei. Tapi perhatikan kesehatan kalian. Kesehatan kalian adalah nomor satu. Ketika kamu bisa mengapresiasikan diri kamu sebaik mungkin, maka Sang Maha Pencipta pun akan mengapresiasikan kepada kamu di luar dari apa yang kamu pikirkan ya. Sekarang kita lihat ke pesan semesta bagi Taurus di bulan Mei. The Hermit. Oke. Kalian boleh menggunakan tenaga kalian dalam mencapai sesuatu apa yang kalian inginkan. Misalnya, kalian punya job A, B, C, D, E, F, G. Kalian kerjakan 5-5-nya di dalam kehidupan kalian dalam satu hari itu. Tapi, coba deh kalian berpikir kalau misalnya kalian bisa mempending suatu pekerjaan itu. Misal, boleh nggak kalian bilang ke klien kalian, boleh nggak kalau misalnya besok aja? Boleh nggak kalau misalnya 2 hari lagi? Boleh nggak misalnya 3 hari lagi? So, jadi istilahnya kalian bisa untuk mementingkan kesehatan kalian juga. Kalau misalnya pun nanti ke depannya kalian nggak akan pernah tahu gitu loh. Misalnya, oke, deal aku mau, atau misalnya dia bilang, klien kalian bilang misalnya, nggak bisa deh, lihat nanti deh. Ya sudah, lepaskan saja. Gitu loh, tidak perlu untuk kalian memaksakan semuanya harus kelar di hari itu juga, nggak perlu. Gitu loh. Tuh juga nanti Tuhan akan tunjukkan ke kalian kok ada cara yang lebih baik gitu loh, sehingga kalian tidak perlu untuk mengabaikan kesehatan kalian lagi gitu loh. Intinya ambil berapapun yang bisa kalian ambil, tapi kalian pun juga harus memikirkan kesehatan kalian juga, tanpa kalian harus mengurangi kesehatan atau segi istirahat kalian seperti itu. Oke, kalian bisa mendapatkan hasil yang sangat banyak hari ini, tapi kesehatan kalian kalau harus mengeluarkannya jauh lebih banyak, itu gak balance ya. Itu yang harus kalian perhatikan di sini ya. Queen of Swords, banyak yang harus kalian pikirkan, tidak hanya dari segi keuangan, tapi kalian pun juga kelihatannya terkadang dalam segi percintaan ada sebagian overnya juga. Kalau yang saya lihat over dalam percintaan, yang dimana kalian tuh kalau udah satu ya satu, susah untuk membuka hati lagi. Kalau yang saya lihat seperti itu, tapi Tuhan itu akan memberikan dengan berbagai cara yang sangat begitu baik sesuai dengan kehendaknya. Kalian sudah merasa disakiti oleh si A, tiba-tiba ada datang si B gitu loh, di luar dari planning kalian yang selalu kalian pikirkan. Mau berbagai banyak ilmu yang kalian jalani, tapi kalau misalnya memang tidak sama dia dan Tuhan memberikan suatu solusi yang lain, jalankan saja ya. Five of Swords ya, kelihatannya kalian pun juga sangat begitu obses dalam apa yang kalian inginkan, terkadang penuh juga dengan emosi, kemakan ego kalian di sini, sehingga kalian tidak mengutamakan diri kalian juga sendiri. Apalagi soal percintaan, kalian sampai rela hujan-hujanan, misalnya kalian sampai rela ke rumah dia, padahal notabene dia sendiri nggak peduli sama kamu ya. Ten of Wands ya. Apa yang seharusnya bisa menjadi suatu masalah yang kecil tidak perlu kalian besar-besarkan. Apa yang seharusnya sudah bisa lepaskan saja. Jangan pernah kamu menggenggam hal yang tidak seharusnya kamu genggam. Kalau misalnya sudah diberikan sinyal oleh Sang Maha Pencipta bahwa seharusnya lepas. Jangan mencoba untuk bernegosiasi, tidak perlu. Dia yang di atas jauh lebih tahu dibandingkan kamu yang di bawah, yang hanya melihat orang-orang yang
secara fisikly bisa berubah gitu loh, tapi yang di atas itu tidak akan pernah berubah gitu loh. So hal apapun tidak perlu dijadikan beban. Mereka itu semua hanya tamu, dan kamu adalah tuan rumah yang seharusnya bisa berbahagia untuk selama-lamanya ya. Wheel of Pentacle, Wheel of Fortune. Banyak sekali kebahagiaan yang akan kalian rasakan di bulan Mei. Kalau yang aku lihat seperti itu, banyak keberuntungan juga yang akan kalian dapat di bulan Mei. The Hierophant. Oke, ketika sedang berada di atas, jangan pernah merasa sombong. Ketika berada di bawah, jangan pernah banyak mengeluh. Jalani saja semuanya dengan semengalirnya, ya. Maka hal terbaik selalu akan terjadi kepada kamu. Jangan pernah egois terhadap orang-orang yang berada rendah daripada kamu. Jangan pernah merasa gengsi, ya, untuk apapun yang sedang kamu punya. Ya, tidak perlu kamu memamerkan apa yang kamu punya, meskipun itu adalah sesuatu yang paling mewah. Oke, sampai sini dulu bagi aku. Untuk kalian para Taurus, aku minta maaf sekali jika banyak perkataanku yang salah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channelku untuk bantu channelku semakin berkembang. Bye, thank you.